Kalau mantan presiden punya program 1 juta rumah, Presiden Prabowo punya program 3 juta rumah per tahun. Versi upgrade dari PSR ini rencananya bakal digarap tahun 2025. Untuk melancarkan masalah biaya yang kurang ataupun kurangnya lahan untuk program ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman udah melibatkan pihak-pihak seperti nama-nama gede ini. Beliau sendiri yang bilang bahwa seluruh tahap pelaksanaan program ini mulai dari perencanaan hingga implementasi akan dilakukan secara transparan dan bebas dari korupsi. So far gimana keyakinan kamu soal program ini? Kalau kilas balik ke program 1 juta rumah, kalau di awal-awal cukup banyak hambatan ya. Contohnya realisasi pembangunannya pada 2015 sebesar 699.706 unit, jauh dari target yang ditetapkan. Tapi akhir 2024 ini tercatat bahwa 10 juta unit rumah optimis bakal tercapai. Pemerintah saudara memberi anggaran sebesar 35 triliun rupiah dalam APBN 2025 dengan rincian alokasi anggaran sektor perumahan yang telah disepakati untuk tahun ini. Di antaranya adalah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, ada sebanyak 220.000 unit rumah dengan anggaran 28,2 triliun rupiah. Kemudian ada juga untuk subsidi bantuan uang muka untuk 240.000 unit rumah dengan anggaran 0,98 triliun rupiah. Ada juga soal subsidi selisih bunga dengan anggaran 4,52 triliun rupiah ditujukan untuk 743.000 lebih rumah. Dan yang terakhir adalah tapera dengan anggaran 1,8 triliun ditujukan untuk 14.200 unit rumah. Sementara itu pemerintah menargetkan ada 3 juta rumah gratis, di mana 1 juta rumahnya ini berada di pedesaan, 1 juta rumahnya untuk di daerah pesisir, dan 1 juta rumah lainnya lagi untuk di daerah perkotaan. Dukungan pemerintah terhadap sektor perumahan diharapkan dapat meningkatkan jumlah rumah yang terjangkau bagi masyarakat. Lalu apakah pemerintah bisa mempercepat capaian target pembangunan rumah untuk masyarakat penghasilan rendah? Saudara-saudara sekalian, kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Presiden Prabowo sangat pro kepada rakyat kecil. Bagaimana kebijakan ini yang tadinya bayar jadi gratis? Yang rakyat ingin tahu, apakah 3 juta rumah itu gratis? Itu yang diusulkan. Belum jadi keputusan. Dengar dulu. 3 belum juta jadi keputusan. 3 juta. Yang kita tadi sampaikan itu adalah rumah subsidi. Kenapa kita bisa kasih datanya? Karena dari tapera. Kalau yang punya gaji itu lebih mudah karena potong gaji. Nah, kalau pegawai yang punya gaji itu mudah. TNI, Polri, pegawai negeri itu mudah. Kita juga nggak boleh bekerja yang mudah-mudah aja. Gaya-gayaan ngebacot, bikin program 3 juta rumah subsidi buat rakyat. Tai. Sekarang rakyat mau beli rumah subsidi syaratnya harus punya gaji 12 juta. Standar gaji UMR aja di Indonesia cuma 5 juta. Terus subsidinya di mana? Tolol. Kalau bacot yang paling enak. Ujung-ujungnya cuma omon-omon. Monyet. Kita ini mau serius nggak sih buat rakyat? Atau ada bisnis di balik kata rakyat ini? Oh, jelaskan dong. Ya, saya jelaskan. Oke. Zaman Pak Jokowi belum ada pemerintah bangun. Tidak ada pemerintah tidak pernah membangun rumah 1 juta. Pemerintah memberikan relaksasi. Yes, itu adalah interest yang murah. Nggak, tapi bedanya dengan pemerintah sebelumnya tentang pemerintah tidak pernah bangun rumah lalu sekarang pemerintah yang bangun rumah itu gimana ya? Gua masih Begini, belum kan nangkap. kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh tuh cuma dapat relaksasi. MBR itu Artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis nih. Gratis. 3 juta Gratis? itu gratis. betul gratis. Clear ya? Clear? Wow. Oke, rakyat tidak perlu Baik. mencicil. Tidak. Tidak. Negara mencicil 600.000. Oke. Cicilan itu negara yang bayar. Enggak, artinya negara misalnya tagihan cicilan 1,2, negara 600, rakyat 600, atau semuanya ditanggung negara nih? Bukan, 600 kita tetapkan, 600 tipe 36 tanah 70 itu berlokasi di desa. Oh. Oke? Oke. Artinya ini si pemilik rumah ini, si yang mengambil rumah ini sama sekali tidak bayar serupiah pun? Tidak. Clear ya? Clear. Anda Oh, sekarang rakyat harus dengar nih. Yuk, harus dong. Iya Kenapa? dong. Enggak, yang rakyat ingin tahu jam 10 malam ketika ini ditayangkan, apakah 3 juta rumah itu gratis? Itu yang diusulkan. Belum jadi keputusan. Dengar dulu. 3 belum juta jadi keputusan. kita. 3 juta. Kalau begitu saya simpulkan belum final. program Gratis 3 itu. juta rumah Maaf, belum tentu gratis, cuma diusulkan. Sulit lagi nih. Arah Sirait.
Wow, ilmunya Jokowi yang dipakai. Ilmu gedabrus. Harusnya kamu Ara Sirait kan kamu cukup lah jadi penjilat di situ. Kok kelakuannya sama, ilmunya sama yang dipakai, gedabrus. Itu yang dipakai sama baser-basernya Jokowi, gedabrus. Maksudnya gini lah, rakyat mau bukti nyata. Rakyat sudah capek dengar yang indah-indah gitu loh. Di pemilu sudah disampaikan, di pileg sudah, di pilpres sudah, di pilkada sudah. Semuanya indah. Sekarang rakyat mau tahu caranya bagaimana ke sana. Angkanya bagaimana. Bagaimana lu dapatkan 300 juta meter tanah untuk membangun 3 juta rumah itu. Bagaimana dapatkan lahannya? Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada, misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita. Mau lahan para koruptor, kalau kemudian ada novum, bukti baru, digugat ulang, nggak jadi lagi, segala macam gitu loh. Bisa dapat tanahnya, bisa. Jangan jadi gunung-gunung sana. Seperti yang diberitakan di TV tadi kan disampaikan, banyak yang tidak terpakai, tidak terjual, mangkrak. Sudah jadi, nggak dipakai, aksesnya susah. Jadi gini, apa? Kita ini mau serius nggak sih buat rakyat? Atau ada bisnis di balik kata rakyat ini? Syarat gaji beli rumah subsidi naik, lajang 12 juta, kawin 14 juta. Yang UMR disuruh ngekos. Tapi yang udah gaji segitu, mending bikin rumah sendiri atau beli di kontraktor swasta, karena nggak mungkin ada korupsi tender proyek. Kualitasnya pasti jauh lebih bagus. Disclaimer dulu ya, gue bukan tim ses, gue bukan tim kampanye, gue bukan tim siapa-siapa, gue cuman agen properti yang baca berita. Nih ya, baca baik-baik ya. Sebelumnya, syarat penerima subsidi dengan status menikah harus memiliki gaji maksimal 13 juta rupiah. Namun, kini naik menjadi 14 juta. Maksimal, bukan minimal. Artinya apa? Yang gajinya 13 juta, yang gajinya 14 juta, kalau dia udah nikah, itu tetap bisa beli rumah subsidi. Bukan minimal punya gaji 14 juta, baru bisa ambil rumah subsidi. Jadi hati-hati mas, sebelum ngatain orang, sebelum marah-marah, ya kan? Teliti dulu, karena apa yang keluar dari mulut kita itu cerminan dari diri kita sendiri mas. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengatakan masyarakat tak punya gaji dapat rumah subsidi. Dapat dibohongi pak masyarakatnya. Pak, kalau membuat program itu yang masuk akal ya, dan yang beneran, jangan bohongan, jangan PHP, jangankan nggak punya gaji dapat rumah subsidi, yang punya gaji tapi kecil saja susah untuk mengajukan kredit rumah subsidi pak. Karena apa? Karena rata-rata yang beli rumah subsidi itu pegawai, PNS, orang yang punya. Dan rumah subsidi dibeli untuk apa? Untuk investasi, untuk dikontrak-kontrakkan. Itu kenyataan di lapangan pak. Rumah subsidi diborong oleh orang-orang punya, oleh PNS, oleh pegawai-pegawai untuk dibuat investasi, untuk dikontrak-kontrakkan. Jadi masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah subsidi tidak bisa dapat karena memang stoknya habis dibeli oleh orang-orang yang punya. Itu makanya bapak itu harus cek turun ke bawah gimana proses penjualan rumah subsidi yang sebenarnya pak. Ribet pak, banyak masyarakat itu nggak punya rumah karena apa ya, mau beli rumah subsidinya sudah diambil orang-orang punya. Padahal subsidi itu kan diperuntukkan untuk orang-orang yang memang berpenghasilan rendah, bukan berpenghasilan tinggi. Bapak harus lebih tegas menangani ini semua, cek ke lapangan kebenarannya, ya kan? Gimana menurut kalian? Anjing, serius pemerintah bikin peraturan kayak gini. Syarat gaji untuk membeli rumah subsidi pemerintah minimal 12 juta. Itu artinya UMR Jakarta atau UMR Kota Bekasi nggak bisa dong membeli rumah subsidi pemerintah. Nah, kalau minimal gaji sebesar 12 juta, ini sebenarnya pemerintah sedang menyediakan rumah subsidi untuk siapa?
Kalau sekelas UMR tertinggi di Indonesia sekalipun tidak memenuhi syarat untuk membeli rumah subsidi yang disediakan oleh pemerintah, ini artinya pemerintah kemarin gembor-gembor menyediakan rumah subsidi untuk rakyat. Ternyata rakyat yang pemerintah maksud adalah rakyat kelas menengah ke atas dong. Iya ya. Terus rakyat gaji UMR di daerah atau bahkan yang bergaji di bawah UMR gimana? Ditinggalkan gitu. Pemerintah nggak mau tahu gitu. Sebenarnya pemerintah ketika membuat peraturan atau membuat kebijakan, peraturan dan kebijakan itu terlahir dari pemikiran yang normal nggak sih? Kenapa demikian? Karena peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selalu tidak sesuai dengan keadaan atau bahkan kebutuhan rakyat. Pemerintah itu normal nggak sih kalau pikirnya?